Delia, sini kamu. Enak banget ya kerjaan kamu. Cuma nyiramin bunga doang. Kak Desi, Kak Dika, ada apa? Tulis nih. Iya, tapi nulis apa? Kamu tulis surat buat ayah. Ayo cepetan. Kenapa harus aku? Kita ada kabar baik buat ayah. Maksudnya kita berdua ada rencana. Tapi saya mau kamu yang tulis surat. Maksudnya kamu tulis surat pakai nama kamu, bukan pakai nama kita. Ayo cepetan. Iya, Kak. Ayah yang tercinta. Delia bermaksud untuk segera menikah. Delia mau pindah dari rumah sini. Biar nggak nyusahin ayah lagi. Iya, tulis gitu. Kamu yang kirim. Ayah yang baik, semoga keadaan ayah di kota baik-baik saja. Dan ayah bisa dengan lancar berdagang mebel kayu milik ayah di kota. Maksud Delia menulis surat ini adalah Delia sangat bosan di rumah. Kak Dika dan Kak Desi juga ngerasain hal yang sama. Gak ada lagi yang bisa dikerjain selain pekerjaan rumah. Akhirnya ya, kenapa ayah tidak menikahkan kami saja dengan jodoh yang sesuai? Kak Dika sudah 30 tahun, dan Kak Desi 25 tahun, Delia 18 tahun. Tapi Delia gak mau menunggu selama itu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Neng, nggak apa-apa, Neng. gimana sih Bang? Aduh. Saya tadi cuma mau hindarin batu. Tapi kena roda terus jadi oleng, Neng. Jadi nggak seimbang. Maafin saya ya. Ini saya obatin deh. Aduh, hati-hati dong Bang. Aduh, aduh, aduh. Saya bantu berdiri. Mamat, Mamat. Ah, ini barang sangat penting. Sekarang kamu bawa ke kampung itu karena putri-putri saya di sana sudah menunggu. Baik, ya, hati-hati ya. Iya, Pak. Mari, Pak. Iya. Aku yang merah. Aku yang kuning.
Delia ambil yang hijau. Ah, senangnya aku bakal dapet jodoh kemanapun aku lempar panah ini. Iya, aku juga seneng. Sebentar lagi aku bisa ninggalin rumah yang sempit ini. Kenapa sih kakak semua mau pergi dari rumah ini? Delia masih betah kok tinggal di sini. Lagian Delia belum mau cepat-cepat nikah, Kak. Denger ya, kakak udah bosen tinggal di sini. Kakak pengen pergi yang jauh. Iya, kakak juga pengen keluarga ini keluarga yang utuh. Semenjak ibu meninggal, ayah kan sering kerja. Jadi kalau kakak punya jodoh, kakak nggak perlu lagi kesepian. Tapi kita semua kan udah biasa tinggal sama-sama, Kak. Diam kamu. Kita harus lempar panah ini sekarang. Kalau tidak, kita nggak bakalan diizinin ayah untuk menikah. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ayo kamu ikut lempar. Ayo cepetan kita keluar. Lempar yang bener ya. Satu, dua, tiga. Saya lagi mencari pemilik panah merah ini karena pagi-pagi sekali panah merah ini berada di atas mobil saya. Dan saya percaya bahwa ini tanda jodoh yang selama ini saya cari. Ah, ini panah merah ini emang milik saya. Maukah kau jadi istriku? Hati-hati ya, Kak. Ya. Ketika awak ini bangun, di peti pundi-pundi harta emas awak ini terdapat panah kuning ini. Dan awak percaya, si empunya ini pastilah jodoh awak yang selama ini awak cari. Iya, panah kuning itu memang milik saya. Secepatnya kita akan menikah. Mari. Akhirnya semua pergi. Sekarang di mana jodoh aku? Apakah dia orang kaya juga? Maaf. Saya menemukan anak panah ini di atas rumput hutan sebelah tempat saya menebang kayu. Apakah ini berarti bahwa... Gak mungkin. Panah itu memang milik saya. Mungkin saya salah melemparnya. Saya ambil. Terima kasih. Apa aku salah yang melempar panah ini? Kenapa panah ini bisa jatuh ke tangan pemuda penebang kayu seperti itu? Gak mungkin kalau panah ini bisa jatuh ke tangan pemuda sederhana kayak gitu. Kak Dika saja jodohnya kaya. Kak Desi juga. Besok, aku harus melempar panah ini sekali lagi.
Delia anakku, itulah takdirmu. Kamu harus menikah dengannya, karena itulah jodohmu. Kakak-kakakmu mendapatkan jodoh yang baik, karena mereka sabar menunggu. Sementara kamu tidak, terlalu tergesa-gesa. Tapi sudahlah, kita tidak bisa melawan takdir. Kita harus menerima semuanya apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Sekarang, kamu harus menikah dengan penebang kayu itu. Ingat, ini pesanku. Ayah, bukan aku yang ingin menulis surat itu. Sebetulnya aku belum mau menikah ya. Ya Tuhan, jika aku harus menjalani kehidupan sederhana seperti ini, aku masih sanggup. Tapi yang aku cemaskan hanya masa depan anakku. Tolong Tuhan, beri dia yang terbaik. Doa Ibu Bayi Mungil ini akan terkabul. Dan setiap kali ia tersenyum, akan muncul sekuntum mawar yang cantik, melambangkan kecantikan yang abadi. Dan apabila ia menangis, yang keluar dari sudut matanya bukanlah air mata, melainkan butiran mutiara yang indah sekali. Itu menandakan bahwa hidupnya akan bahagia selamanya. Sekarang kamu harus makan dulu ya. Makannya yang banyak biar cepat besar ya cantik. Iya, iya. Tapi lauknya mana? Ibu kan lagi bawa lauknya. Iya. Aku mau. Kamu suka kan sayang? Suka banget dong, Pak. Gak ada masakan yang paling enak selain masakan ibu. Kok gitu? Iya, soalnya ibu kalau masak selalu pakai cinta. Jadinya enak deh. Subhanallah. Keajaiban apa ini? Senyum mawar berubah jadi bunga-bunga, Bu. Bener, Pak. Bunga ini bagus sekali. Bahkan di pasar pun, aku nggak pernah melihat pedagang menjual bunga sebagus dan seindah ini.
Subhanallah. Kalian tidak perlu takut pada kami semua. Saya adalah peri keindahan bagi Mawar selama ini. Benar sekali sayang. Dan saya adalah peri perlindungan kemakmuran bagi kamu Mawar. Terima kasih Peri, karena selama ini telah mendengar doa-doa saya dan menjaga putri kami. Iya, peri-peri sangat baik sama Mawar. Iya Mawar yang cantik, kamu juga harus selalu menjaga dirimu baik-baik. Tapi kini saatnya bagi kami untuk meninggalkan kamu sayang. Karena saat ini umur kamu genap 12 tahun. Tapi jangan khawatir Mawar, kami akan selalu melindungi kamu dari kejauhan. Dengan apa yang sudah kalian berikan pada anakku, sudah lebih dari cukup. Nah, selamat tinggal Mawar. Bos, kok dilepas lagi? Kelinci itu kan cukup besar, pasti banyak laginya. Iya, Bos. Jangan, kasihan kelinci sedang melahirkan. Kalau dibunuh, saya nggak tega. Waduh, kok dia tahu aja sih? Ya udahlah, kita cari lagi ya. Yuk. Ada apa sih, Bos? Nggak ada apa-apa. Ya udah, kita ke sana ya. Untung aja dia nggak ngeliat aku. Ibu udah pesan kalau aku itu dilarang ketemu sama sembarangan orang. Tapi dia siapa ya? Kenapa baru kali ini aku ketemu sama dia di hutan ini? Pak, Mawar udah bantuin Bapak cari kayu bakar. Bapak harus kuat. Bapak nggak boleh ninggalin Mawar sama Ibu. Ya, Pak? Bu, Bapak pasti sembuh kan? maafin saya Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bu, Ibu nggak boleh pasrah kayak gitu. Bapak harus sembuh. Bapak harus sembuh. Apa ini? Mawar juga nggak tahu, Bu. Kok air mata Mawar berubah jadi mutiara ya? Mutiara. Sayang, air mata kamu benar-benar berubah jadi mutiara. Bu, Ibu mau ngapain? Kita bisa beli obat untuk Bapak, sayang. Ibu akan jual mutiara-mutiara ini. Bu, itu kan cuma air mata Mawar. Mana mungkin ada yang mau beli?
belum tentu kan mutiara-mutiara itu benar-benar asli. Ibu akan coba. Besok ibu akan ke pasar. Lihat sayang, kalau mutiara ini tidak ada harganya, ibu akan jual bunga-bunga ini ke pasar. Pasti akan laku. Karena bunga-bunga ini sangat indah. Iya, Bu. Ini mutiaranya, Pak. Iya, Bu. Coba saya lihat dulu, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, saya ambil, Bu, ya. Sebentar ya, Bu, ya. Ini, Bu, ya. Bu, ya. Maaf, Bu. Maaf. Pak, Bu Eni. Pak, punya barang bagus nggak? Ya, 2 hari yang lalu kan Bu beli koleksi kami yang terbaru. Jadi koleksi yang terbarunya sekarang nggak ada lagi, Bu. Emangnya nggak ada stok dari kota? Ya, Bu, harga permata sekarang mahal. Saya nggak berani kalkulasi, Bu. Tapi, Bu, saya punya mutiara yang asli, Bu. Yang baru. Halus dan murni. Sini, saya mau lihat. Ini, Bu. Mutiara itu saya belum kerjain, Bu. Mutiara itu masih mentah. Belum bisa dibuat kalung atau gelang. Tuh kan, Bu. Mutiara ini sangat berharga sekali. Terbuat dari keajaiban air mata seorang gadis cantik, Bu. Apa? Dan mutiara ini dari air mata gadis bernama Mawar. Dia gadis paling cantik yang terkenal di desa Pandan, Bu. Walaupun dia hanya seorang anak tukang kayu bakar, tapi Tuhan sangat menyayangi dia, Bu. Dan keajaiban banyak sekali. Kurang ajar. Siapa gadis ini? Masa di desa ini ada yang melebihi kecantikan anak Lora? Aku harus cari tahu soal gadis ini. Pak, ini bunganya. Wah, bagus amat bunganya. Syukur pada Tuhan, Pak. Dia maha besar. Akhirnya bunga ini laku juga dijual ya, Pak. Bunga dari senyuman Mawar. Ini penjualan bunga kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Ayolah, yang tahu aja. 63. Langsung dibungkus, Pak. Dipecah nih, 3 10.000, Bu. Asli keramik dari Cina tuh, 3 10.000, Bu. Pilih aja ya, Bu. 10.000 3, Bu. Sama aja, Bu. Pilih aja, Bu. Pilih aja. Ya, sama aja, Bu. Mau beli bunga, Pak Kades? Iya, bunga yang seperti biasa. Silakan pilih, Pak Kades. Bunga apa ini? Ini bunga baru, Pak. Bunga khas. Maksudnya? Ini bunga keajaiban seorang Mawar, Pak. Yang seorang gadis cantik, Pak. Karena bila tersenyum saja, Pak, dia akan mengeluarkan bunga seindah ini, Pak. Apalagi kalau dia bersedih, menangis, air matanya aja bisa berubah jadi mutiara, Pak. Kamu ini ada-ada saja. Mana mungkin ada seperti itu? Lagi pula mana mungkin ada bidadari tinggal di desa Pandan? Ya, Pak Kades nggak percaya. Ya, jelas saya tidak percaya. Saya percaya kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu, akhirnya Bapak udah lumayan juga ya.
Untung ada obat itu. Semua yang ibu bawa itu laku dijual. Mutiara-mutiara tangismu itu asli. Dan bunga-bunga senyumanmu itu juga laku untuk dijual. Syukurlah, Bu. Seenggaknya uang itu bisa digunakan untuk pengobatan Bapak. Iya, kamu benar. Tapi untuk sementara ini, kamu harus hati-hati kalau keluar. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Maksud Ibu apa? Ibu takut semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mau menculik kamu. Bu, mana mungkin sih ada orang setega itu sama Mawar? Ibu tahu nggak? Tadi siang, Mawar ketemu sama pria yang sangat baik. Dia itu memasang perangkap kelinci. Tapi setelah kelinci itu kena perangkapnya, Ibu tahu apa yang dilakuin? Dia malah ngelepas kelinci itu, Bu. Karena dia tahu kelinci itu lagi hamil. Jadi, Ibu tenang aja ya. Iya, tapi nggak banyak orang sebaik itu, sayang. Pokoknya kamu dengar ibu ya. Ibu nggak mau kamu keluar terlalu jauh. Dan nanti kalau ada orang yang melihat kamu harus sembunyi. Karena ibu takut semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mau memanfaatkan kamu. Ibu, Bapak, jangan khawatir ya. Lagi pula juga Mawar nggak akan pergi jauh-jauh kok dari rumah. Bagus. Pak. Bagus, Adi. Sebaiknya sekarang kamu sarapan dulu. Karena hari ini kita akan sibuk menangani warga. Ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Ibu, seperti biasa pagi ini aku membawakan bunga-bunga yang cantik untukmu. Aku akan selalu menepati permintaanmu yang terakhir untuk selalu membawakan bunga-bunga yang cantik di hadapan fotomu. Dan bunga-bunga ini adalah bukan bunga sembarangan. Konon, orang-orang mengatakan bunga-bunga ini berasal dari senyuman seorang gadis yang cantik. Namun orang-orang yang mengatakan itu tidak tahu di mana gadis itu berada. Tapi justru itulah yang membuat diriku menjadi penasaran. Mereka mengatakan gadis cantik itu begitu cantik, bagaikan titisan seorang bidadari. Bagaimana menurutmu, Bu? Apakah gadis itu cocok untuk Satria? Kamu nggak percaya apa yang ibu bilang? Ya yang masuk akal aja deh, Bu. Mana ada coba gadis keturunan bidadari. Tinggalnya di pinggir hutan pula. Emangnya cerita Nawang Wulan? Kamu harus percaya sama ibu. Semua ini benar. Dan sekarang ini aja ibu lagi bikin kalung mutiara dari air matanya dia. Dan semua orang-orang di sini juga tahu kisah tentang gadis bidadari itu. Ya udah. Terus emangnya kenapa? Ini bisa jadi ancaman buat kamu. Apa? Kamu akan gagal menikah dengan Satria. Kalau sampai Om Teguh tahu tentang gadis itu dan keajaibannya, kamu akan gagal menikah dengan dia. Kenapa? Karena Om Teguh ingin yang terbaik untuk Satria. Tapi Bu, ibu kan masih ada darah kekeluargaan sama Om Teguh. Ibu bilang juga cuma aku kan yang punya kesempatan untuk nikah sama Satria. Pastinya ibu bisa dong minta Om Teguh untuk segera nikahin aku sama Satria. Iya, apapun yang terjadi, kamu harus menikah dengan Satria. Dan kamu harus ingat, Laura, harta warisan ayah kamu sudah habis. Dan kita harus segera mendapatkan harta lagi. Dan Satrialah orang-orang satu-satunya yang bisa membantu kita. Tapi kapan dong aku bisa ketemu sama Satria, Bu? Aku kan pengen juga nunjukin kalau aku tuh pantas untuk nikah sama dia. Kamu sabar ya sayang. Kita tunggu waktu yang tepat ya.
Tapi jangan terlalu lama dong, Bu. Ntar kesempatan aku bisa direbut sama cewek yang tadi Ibu ceritain. Ntar lama-lama kita bisa jatuh miskin lagi. Jadi sekarang mau kamu bagaimana? Satria, kamu mau kemana? Ya habisnya ayah tadi menggebu-gebu ngomong. Kita kan udah ngomong panjang lebar ya. Sekarang ayah mendingan langsung aja. Ayah maunya apa? Ayah ingin kamu cari dia. Cari gadis cantik bagai bidadari itu. Mengerti? Iya. Dasar anak muda. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anak kita. Weni, aku pikir siapa? Silakan duduk. Kok kamu bicara sendiri, Mas? Aku tadi baru saja membicarakan soal gadis cantik bagai bidadari yang kabarnya sudah tersiar di seluruh penjuru desa. Jadi aku pikir sebaiknya aku minta bantuan kamu saja untuk mencarinya. Bagaimana? Sialan. Kenapa Teguh udah dengar soal gadis itu? Ini nggak boleh terjadi. Bisa-bisa begitu gadis itu ditemukan, Satria langsung dinikahkan dengan dia. Bagaimana, Weni? Kamu setuju kan? Tapi kenapa mesti aku, Mas? Karena aku yakin kamu pasti bisa meyakinkan mereka untuk melepas gadis itu. Katakan saja kamu adalah seorang utusan kepala desa yang sedang mencari jodoh untuk anak tunggalnya. Yang penting, kamu harus bisa buat percaya orang tua gadis itu. Ya. Bagaimana kabarnya putrimu? Kapan dia mau dibawa kemari? Bukankah dia sudah datang dari kota? Iya, Mas. Tapi nggak apa-apa. Dia bisa menunggu. Yang penting kepentingannya Mas aja dulu. Terima kasih, Weni. Ibu ini gimana sih? Katanya aku yang mau menikah sama Satria. Udah gitu katanya ibu sendiri yang mau cari segala cara. Ternyata ibu yang cari gadis itu untuk ditemuin sama Om Teguh. Ibu juga kesal. Tapi kamu tenang aja. Ibu punya ide bagus. Maksud ibu? Sini kamu. Siapa kamu, gadis cantik? Tunggu. Tolong, jangan tinggalin aku. Aku akan berjanji akan mencintai kamu segenap hati aku. Keberadaan kamu di samping aku membuat kebahagiaan aku terbesar dalam hidup aku.
kenapa aku mimpi kayak gini? Siapa wanita cantik itu? Apa dia benar-benar ada? Permisi. Permisi. Iya. Saya mau tanya, apa ini benar rumahnya Mawar? Iya benar. Silakan masuk, Bu. Ya, terima kasih. Maaf ya, Bu. Saya tinggal ke dalam dulu. Saya mau buat minuman. Iya, terima kasih. Rumahnya benar-benar mirip kandang. Tapi ini semua akan lebih mudah untuk memuluskan rencanaku. Ayahnya aja lumpuh nggak bisa bicara. Dan aku akan lebih mudah menipu ibunya. Aku juga akan lebih mudah membunuh anak itu. Dan aku akan segera menikahkan putriku Laura dengan anak Pak Kades Satria. Bukan dengan gadis jalan ini. Bu, silakan diminum. Terima kasih ya. Anak ibu kemana, Bu? Memangnya ada apa dengan anak saya, Bu? Saya mau... Bu, Selamat datang di gubuk kami, Bu. Saya Mawar. Dia benar-benar kelihatan sempurna. Benar-benar seperti bidadari. Aku harus lakukan rencanaku secepatnya. maaf ya, Bu. Tapi apa maksud kedatangan Ibu ke gubuk kami? Saya nggak mau banyak basa-basi. Saya datang ke sini ingin menyampaikan pesan penting dari Pak Kades. Apa? Dia meminta saya untuk menjemput Mawar untuk menikahkan dengan anaknya Satria. Jadi siapkan saja semuanya. Sekarang juga saya harus membawa Mawar ke rumah Pak Kades. Untuk Ibu dan Bapak, nanti saya akan siapkan mobil untuk menjemput. Terlalu cepat, Bu. Masalahnya adalah Satria akan segera mewarisi harta kekayaan ayahnya. Tapi syaratnya dia harus menikah dan dia memilih Mawar. Maaf Nyonya, tapi saya tuh belum pernah ketemu sama Satria. Jadi mana mungkin Satria mau menikah dengan saya? Dia sering berburu ke hutan dan mungkin saja dia mendengar banyak cerita tentang kamu. Dan dia menyuruh saya menjemput kamu ke sini.
ketemu sama Satria, Bu. Mawar pernah ketemu di hutan, Bu. Ibu inget kan? Pemuda yang kamu ceritakan kalau dia baik sekali sama kelinci. Iya. Dia, Bu, orangnya. Dia Satria. Dia benar-benar pria yang sangat baik. Ternyata gadis ini sudah pernah lihat Satria. Bahaya. Aku harus secepatnya menjalankan rencanaku. Apakah Mawar bersedia menikah dengan Satria? Kalau itu, saya tergantung sama Mawar. Saya mau menikah dengan Mas Satria. Mawar, jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan lupa, kamu harus cepat kembali ke sini. Bu, Mawar janji, Mawar akan cepat balik ke sini. Dan Mawar juga janji, Mawar akan jemput Bapak sama Ibu di saat pernikahan Mawar. Bu, jaga Bapak ya. Mata itu mengeluarkan mutiara. Aku harus menukar mata Mawar dengan mata Laura, supaya Satria percaya bahwa Laura adalah gadis cantik yang dicarinya. Sepertinya saya dan Mawar harus pergi sekarang dari sini. Bu, Mawar pergi dulu ya. Ayo. Mawar, ayo bangun. Mawar, ayo bangun. Ayo bangun. Nyonya, kita udah sampai rumahnya Satria. Udah, sekarang kamu nggak usah banyak tanya. Kita pergi dari sini ya. Ayo cepat. Oke. Nya, kita kok cuma berdua aja nya di hutan ini? Ayo kita buruan jalan. Mobil ini rusak, nggak bisa dipakai. Dan kita harus cari jalan pintas. Ayo cepat. Tapi Nya, kita mau kemana? Terus pengawalnya kemana? Mereka udah jalan duluan dan kita harus nyampe di rumah kepala desa sebelum gelap. Ayo cepetan. Ayo cepat. Rasain kamu. Pasti kamu kehausan. Aku memang sengaja bikin kamu capek dan haus. Kenapa kamu? Saya capek sekali, Nya. Saya harus istirahat sebentar aja. Ya, Nya. Kamu ini gimana sih? Kalau kita istirahat terus, kapan kita nyampe di rumah Satria?
Capeknya, saya harus istirahat. Ini saatnya menjebak kamu, Mawar. Nya, saya boleh minta minumnya sedikit. Saya kehausannya. Kamu ini gimana sih? Udah dikasih istirahat, sekarang malah minta minum. Gak ada. Itu minum aku dan udah tinggal dikit. Tapi Nya, saya benar-benar hausnya. Saya butuh minum. Nih, minuman untuk kamu. Tapi kamu harus kumpulkan mutiara itu dan kasih dulu ke aku. Cepat sekarang. Nih, sekarang kamu boleh minum. Terima kasih banyak ya, Nya. Bodoh sekali. Gadis ini pasti sebentar lagi akan makin kelelahan. Karena obat dalam minuman itu akan membuatnya semakin kehilangan tenaga. Jadi ini gadis itu, Bu? Iya sayang, dia ibu buat kelelahan dengan obat itu. Dan sekarang dia udah gak punya energi lagi. Kita bisa dengan mudah untuk ngabisin dia dong. Jangan Laura, kita harus manfaatin gadis ini dulu sebelum kita menghabisi dia. Nek, ini bayaran buat obat itu. Dan sekarang mana daun sakti yang nenek janjiin? Suruh ia menempelkan daun ini ke matanya. Dengan obat ini, perlahan-lahan akan menghabisi nyawanya. Bagus. Dan sekarang nenek cepat pergi dari sini. Dan ingat ya, Nek ya, tutup mulut nenek. Baik, rahasia ini akan aman. Jangan perlu khawatir. Aku akan kasih kamu air, asalkan kamu menempelkan daun itu di mata kamu. Sekarang cepet tempel daun ini. Tempelin itu.
sekarang mata Mawar sudah pindah ke mata kamu. Dan sekarang mata ajaib kamu bisa mengeluarkan mutiara, sayang. Mata Mawar kenapa? Apa aku udah cantik, Bu? Iya sayang, kamu cantik sekali. Dan ibu yakin kalau Satria melihat kamu, dia pasti jatuh cinta sama kamu. Dan sekarang sebelumnya ibu harus menghabisi anak sialan ini. Biar rahasia kita bisa tersimpan. Nih, minum nih kamu. Minum. Habisin. Mata Mawar, Nyonya. Mata Mawar. Apa dia udah mati, Bu? Kamu kan dengar tadi nenek itu bilang apa? Kalau cairan ini bisa menghabisi nyawanya perlahan-lahan. Kita pergi yuk. Yuk, lewat sini aja. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Weni. Bagaimana dengan gadis itu? Ini loh gadis cantik itu. Wah. Matamu indah sekali ya. Siapa namamu? Nama saya Mawar, Tuan. Nama yang indah sekali. Silakan masuk. Satria sudah lama menunggu. Ya udah, kalau gitu saya persiapkan Mawar dulu ya, Mas, biar tambah cantik. Silakan. Akhirnya aku berhasil bertemu dengan Satria. Mulai sekarang, aku harus berusaha merebut hatinya. Biar dia jatuh cinta sama aku. Dan kita bakalan menikah. Seterusnya, aku yang bakal mewarisi semua hartanya. Benarkah ini gadis itu? Kenapa perasaan aku ragu ya? Kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok. Kamu jangan bohong deh. Kamu kenapa? Kamu bilang aja sama aku. Gimana aku bisa tahu kalau kamu benar-benar Mawar? Benar-benar wanita cantik yang penuh keajaiban. Ya, gue ngerasa aja gadis itu Kamu tega banget sih, Satria. Kamu yang ngundang aku ke sini dan sekarang kamu gak percaya sama aku. Kamu ragu sama aku. Aku ini benar-benar Mawar, Satria. Mawar. Aku ini benar-benar Mawar.
masih nggak percaya sama aku? Maafin aku ya, Mawar. Siapa gadis ini? Ada apa dia kesini ya? Jangan-jangan dia sudah mati. Astagfirullahaladzim, dia masih hidup. Neng, Neng, Neng. Tenang, nak, tenang. Tenang. Ini Bapak. Bapak ini hanya seorang pemulung barang bekas, nak. Yang kebetulan tadi Bapak masuk hutan. Bapak nggak akan menyakiti kamu kok. Bahkan tadi Bapak bawa kamu ke sini karena kamu nggak ada yang menolong di sana, di dalam hutan sana. Saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Semuanya gelap. Gelap sekali. Ya Allah, ini siang, nak. Di luar maupun di dalam gubuk Bapak itu terang semua. Pak, saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Pak, tolong nyalakan lampunya, Pak. Saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Yang sabar, nak. Semuanya gelap, Pak. Tolong nyalakan lampunya. Sabar ya, nak ya. Sabar. Sabar. Apa perlu Bapak mengantar kamu pulang ke rumah kamu? Jangan, Pak. Jangan bawa saya pulang. Saya nggak mau ngeliat Bapak dan Ibu saya sedih ngeliat saya seperti ini. Baiklah, kalau gitu kamu boleh tinggal di rumah Bapak. Ya, Bapak akan merawat kamu. Ya. Jangan, Pak. Saya buta. Saya nggak mau merepotkan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah. Kamu sekarang istirahat aja dulu, ya. Istirahat ya, tidur ya. Sebentar, Bapak akan ambilkan makanan buat kamu. Kamu pasti lapar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Tante, bikin kaget aja. Habis kamu sih pakai melamun kayak gitu. Kamu lagi mikirin apa, Satria? Nggak ada apa-apa kok, Tante. Kamu cerita aja sama Tante. Nggak apa-apa.
Sekali-kali Tante bisa bantuin kamu. Gini Tante, Satria masih bingung banget sama Mawar. Kenapa ya? Setiap Satria deket sama dia, rasanya itu ada yang beda Tante. Maksud kamu apa Satria? Kok bisa kayak gitu sih? Tapi gini masalahnya Tante, Satria kan pernah mimpin dia Tante. Mawar itu senyumnya mengeluarkan bunga-bunga yang indah Tante. Tapi kenapa ya Mawar ini enggak Tante? Begini Satria, mungkin aja sekarang ini Mawar sedang beradaptasi karena dia kebetulan tinggal di lingkungan yang baru. Adaptasi Tante? Mawar itu belum jadi istri kamu. Waktu itu kamu pernah bilang sama Tante kalau Tante berhasil membawa dia ke sini, kamu langsung menikahi Mawar. Iya, tapi Tante... Mawar cuma butuh waktu aja sayang. Mungkin kalau dia mendapatkan apa yang membuat dia bahagia, dia bisa mengeluarkan semua keajaiban itu. Dan kamu tahu kan apa yang membuat dia bahagia? Iya Tante. Aduh Ibu, ada apaan sih Bu? Kok tiba-tiba Ibu nyuruh aku pulang ke rumah? Mulai sekarang, kamu harus tinggal di sini untuk sementara. Iya Bu, tapi aku tuh harus tinggal di rumah Satria. Biar aku bisa deket-deket terus sama Satria. Tapi sekarang Satria lagi curiga sama kamu, Lora. Apa? Enggak Bu, enggak. Enggak mungkin. Satria mungkin kemarin emang curiga sama aku. Tapi sekarang dia udah percaya banget sama aku. Karena kemarin aku berhasil untuk nangis. Dan ngeluarin butiran-butiran mutiara. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin Bu. Tapi barusan dia tanya sama ibu kenapa kamu kalau senyum nggak bisa ngeluarin bunga. Hah? Sekarang sebelumnya ibu harus menghati si anak sialan ini. Biar rahasia kita bisa tersimpan. Coba kalau kemarin kita nggak matiin cewek sialan itu, Bu. Aku kan bisa ngambil bunga-bunga yang ada di senyumnya. Sabar sayang. Ibu akan cari alasan sama Om Teguh supaya kamu bisa tinggal di sini sambil menghindari Satria. Sambil ibu pikirin jalan keluarnya, ya. Dasar cewek brengsek. Harusnya dia tuh membusuk di neraka. Lora, kamu tenang ya sayang ya. Pokoknya ibu akan tetap berusaha supaya kamu menikah dengan Satria. Kamu sedang mikirin apa? Enggak, Pak. Saya tidak memikirkan apa-apa. Bapak senang sekali, Mawar. Kamu tinggal di sini. Saya juga, Pak. Saya senang. Terima kasih banyak. Bapak sangat baik sekali sama saya. Kamu juga anak yang baik, Mawar. Rajin lagi. Kadang Bapak sampai heran. Siapa orang yang tega-teganya membuang kamu ke hutan, bahkan membutakan mata kamu? Apa maksud mereka ya? Mungkin dia hanya ingin meyakinkan supaya anaknya itu bisa menikah dengan anak kepala desa, Pak. Anak Pak Lurah? Iya. Namanya Satria. Satria. Subhanallah, keajaiban apa ini? Bunga-bunga ini keluar dari senyuman kamu. Keajaiban ini akan terjadi, Pak. Pada saat saya tersenyum atau saya bahagia, bunga-bunga itu akan muncul dengan sendirinya. Bunga-bunga ini indah sekali. Bapak tidak pernah melihat bunga seindah ini, secantik ini. Jadi cerita gadis cantik yang penuh dengan keajaiban itu ternyata kamu, Mawar.
Iya, Pak. Pantas saja banyak orang yang jahat terhadap kamu. Karena kamu memiliki keajaiban. Kamu harus jaga diri, Mawar. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini supaya orang-orang jahat di sana tidak bisa menemukan kamu di sini, Mawar. Tapi sebenarnya yang jahat itu Ibu Weni. Dia itu sangat menginginkan anak perempuannya menikah dengan Satria dan mengambil semua hartanya Satria, Pak. Tapi kenapa mereka bisa sejahat itu sama kamu? Sebenarnya Pak Teguh itu mengutus Bu Weni untuk menjemput saya untuk bisa menikahi anaknya Pak Teguh, Satria. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Yang saya ingat, saya hanya dibawa ke hutan. Lalu saya tidak tahu apa-apa lagi, Pak. Kamu tidak ingat apa-apa lagi? Saya hanya ingin bola mata saya kembali, Pak. Bola mata mutiara saya. Setelah itu saya tidak menginginkan apa-apa lagi, Pak. Tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Ya, yang sabar ya, Nak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu kamu. Sebaiknya bisa kita selidiki terlebih dahulu siapa yang mengambil bola mata kamu. Siapa tahu nanti bola mata kamu bisa kita ambil kembali. Caranya bagaimana, Pak? Pasti yang mengambil bola mata kamu belum puas. Karena keajaiban yang satu lagi belum bisa mereka dapatkan. Bapak akan coba cari tahu lewat bunga mawar kamu ini. Kamu jangan khawatir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya, Pak? Saya mau menawarkan sesuatu. Maaf ya, Pak. Saya nggak punya barang bekas tuh. Barang saya mewah semua. Jadi mendingan Bapak pergi aja deh. Ya udah, kalau gitu maaf, saya permisi Nyonya. Dari mana Bapak dapat bunga-bunga ini? Maaf Nyonya, itu rahasia Nyonya. Yang terpenting adalah bunga-bungaan ini yang menjual hanyalah saya. Karena ini bunga bidadari Nyonya. Tempatnya jauh sekali di sana. Harum sekali bunganya. Berapa harga bunga ini? Bunga ini tidak bisa dibeli dengan uang Nyonya. Gak bisa dibeli pakai uang. Jadi Bapak mau dibelinya pakai apa? Dengan bola mata mutiara Nyonya. Aku punya kok. Nyonya, jadi ditukar nggak? Permisi. Jadi Bapak udah ketemu sama anaknya Nyonya Weni? Iya nak, ternyata kecurigaan Bapak itu benar. Loralah yang mengambil bola matamu itu. Berarti itu artinya udah nggak ada kemungkinan lagi untuk mengambil bola mata saya, Pak. Kamu jangan sedih. Kamu pasti akan berhasil mendapatkan bola matamu itu, ya. Bapak pasti akan bantu, ya. Tapi Pak, bagaimana caranya? Bapak punya ide. Apa? Di acara pernikahan mereka, Pak.
Mawar, aku minta maaf ya. Iya, aku udah nggak apa-apa kok. Lagian kan kamu nggak salah apa-apa. Jadi kenapa kamu harus minta maaf? Tapi kan selama ini aku udah ragu sama kamu. Ya seharusnya aku nggak berpikiran seperti itu. Aku menyesal Mawar. Waktu Tante Weni nasihatin aku kalau perbuatan aku itu salah. Tapi aku udah nggak apa-apa kok. Jadi kamu nggak perlu nyesal kayak gitu ya. Ya harusnya kita saling percaya. Kita kan udah mau nikah, ya kan? Besok kamu mau menikah sama aku? Mau. Enak ya sama jadi mantu orang kaya. Duh, dapat senangnya Mawar ya. Ya iyalah, Bu Haji juga pasti seneng banget. Anaknya Pak Gades gitu, ganteng, satria. Ada apa ya, Mbak? Ini Bu, ada undangan dari Pak Teguh. Pak Teguh anaknya mau menikah? Ah, jangan pura-pura nggak tahu dong Bu. Semua warga juga udah pada dikasih undangannya kok. Mau nikah sama siapa? Loh, saya ini baru mau ngasih ucapan selamat buat Bu Delia. Kan Mawar yang menikah sama Satria. Pak, lihat Pak, akhirnya Mawar menikah dengan Satria Pak. Lihat, Bu. Sekarang Bapak udah bisa bergerak dan bicara lagi, Pak. Mungkin ini karena Mawar, Bu. Selama ini aku sangat mengkhawatirkan dia. Iya, Pak. Besok Mawar menikah, Pak. Kita harus ke sana, Bu. Ternyata selama ini kita salah. Selama ini Mawar bahagia, Pak. Mawar, kamu kenapa nak? Kenapa ya? Hidup Mawar nggak pernah bahagia. Siapa yang bilang begitu nak? Semua orang pasti bisa bahagia. Tapi Pak, besok itu Satria akan menikah sama Laura. Dan ditambah lagi, sampai sekarang saya belum bisa melihat. Mawar, Bapak sudah putuskan untuk mengajak kamu hadir di dalam pesta nanti. Apa Pak? Gak mungkin Pak. Nanti malah kita diusir sama mereka. Nggak mungkin, Mawar, nggak mungkin. Karena undangan yang disebarkan tersebut itu untuk seluruh warga yang ada di desa Pandan ini. Jadi nggak akan mungkin kita diusir, ya? Tapi Pak, keadaan saya seperti ini. Jadi nggak mungkin. Justru itu, Mawar. Kita harus mengungkapkan kebenaran. Karena di dalam undangan tersebut itu tertuliskan yang menikah itu Satria dengan Mawar. Sementara kan kamu Mawar kan? Iya, tapi maksud Bapak gimana? Kita harus membuat Laura mengakui segala perbuatannya terhadap kamu. Ya?
Terima kasih banyak atas kehadirannya. Atas kehadirannya. Satria, ini sambutan kita. Sayang. Ayo Pak, aku udah gak sabar ngeliat Mawar Pak. Sabar, Bu. Aduh, ayo dong Pak, cepat. Silakan Pak Pangulo. Baiklah saudara-saudara semua. Karena semua sudah siap. Ayo dong Pak, cepat. Bapak-bapak, Pak, cepat Pak. silakan untuk duduk. Saudara Satria, apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan ijab kabul ini? Saya siap, Pak. Ibu Weni. Di mana Mawar? Katakan di mana Mawar? Maksud ibu apa? Apa ibu kurang waras? Jangan bohong, Bu Eni. Saya suaminya dan Mawar juga anak saya. Mana anak kami? Heh, diam kamu, dasar gembel, ngaku-ngaku. Pergi kamu dari sini. Saya nggak peduli. Saya cuma mau tanya di mana Mawar anak saya. Saya nggak tahu. Pergi kamu dari sini. Ibu yang datang ke rumah saya untuk membawa Mawar. Dan kenapa Satria menikah bukan dengan Mawar? Ibu! Mawar anakku! Astaga, dialah Mawar yang sesungguhnya. Senyumannya berubah menjadi bunga-bunga. Pasti dia diperdaya hingga matanya buta. Ibu takut gak bisa ketemu kamu lagi, sayang. Mawar juga, Bu. Mawar minta maaf. Karena selama ini Mawar gak bisa ngabarin Ibu. Karena sekarang Mawar buta, Bu. Bola mata mutiara Mawar diambil sama orang. Tapi untungnya ada Pak Sabto nolongin Mawar. Tapi gak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang kita bisa ngumpul lagi. Dan Bapak udah sembuh. Pak. Bapak udah sembuh, sayang. Sekarang kita pulang aja yuk. Mawar! Mawar! Mawar, tunggu Mawar. Aku Satria. Yang selama ini nunggu kamu. Aku mohon sama kamu. Jangan tinggalin aku, Mawar. Satria, gak mungkin. Aku harus pergi. Kita nggak mungkin bersatu, Satria, karena keadaan aku sekarang udah kayak gini. Maafin aku. Weni, mau kemana kamu?
Mawar cantik, kamu telah menunjukkan kesabaran hatimu, Mawar. Satria, apakah kamu bersedia bersanding dengan Mawar meskipun dia buta? Biarpun Mawar buta, aku tetap mencintai dia. Mawar, kamu udah bisa ngeliat? Satria, ketulusan cintamu untuk Mawar memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Sekarang, mata dia sudah pulih. Maka, hiduplah kalian dengan bahagia. Peri, terima kasih banyak ya. Kalian sudah menyelamatkan saya. Mereka menuai apa yang mereka perbuat. Mereka tidak hanya menipu aku, tapi juga menipu kita semua. Dan mereka pantas mendapatkannya. Adi. Iya, Pak. Kurung mereka berdua di belakang. Tolong! Lepasin!